Ya, tentu kita semuanya sangat sedih ya dengan apa yang terjadi di Palestina sekarang, dan itu bukan pertama kali Betul, bukan pertama ya, kali. Iya, sudah iya. beberapa kali orang-orang Yahudi, kita tidak menyebutnya Israel ya. Ya, Karena Israel itu mulia terhadap artinya Nabi Yakub sebenarnya. Jadi ya, mending ya. kita mengatakan Nabi Yahudi. Yahudi. Orang-orang Yahudi terus, dan itulah akhlaknya orang-orang Yahudi. Mereka selalu memusuhi ya umat-umat Islam. Makanya Allah SWT mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti jejak mereka, agama mereka. Kita sebagai seorang muslim tentu terlepas dari perbedaan pandangan ya tentang apa kelompok yang di Palestina dan sebagainya. Tentu yang pertama kita sebagai seorang muslim ya harus berempati ya terhadap apa yang terjadi. Karena Nabi SAW menggambarkan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Satu tubuh saja. Satu tubuh juga. Kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'iral jasad. Perumpamaan seorang mukmin dalam cinta dan kasih sayang mereka itu adalah seperti satu jasad. Jika ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, maka yang lainnya pun terasa panas, nggak bisa tidur. Misal, kalau kaki kita misalkan kena paku, itu yang sakit bukan kaki saja, seluruh badan terasa panas. Ya begitulah kita. Ya betul mereka jauh antara kita dengan mereka, tapi mereka disatukan oleh Allah SWT dengan kita dengan ikatan agama Islam, dengan ikatan iman. Ya maka sebagai seorang mukmin ya, kita harus berbelasungkawa, berempati terhadap saudara-saudara kita di sana. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Naudzubillah min dalik. Kita malah seneng dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Ada sebagian saudara-saudara kita itu malah seneng dengan apa yang terjadi. Syukurin. Ya itu gara-gara kalian misalnya. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Dalam situasi seperti ini, ketika umat Islam berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ya kewajiban bagi kita berpihak kepada saudara-saudara kita sesama Muslim. Ya, nah, ini yang harus kita lakukan. Dengan tetap tentunya memberikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita di sana untuk demi perbaikan ke depan. Ya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting sekarang kita di pihak mana? Karena di sini antara Islam dan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Ya, jangan sampai kemudian naudzubillah kita berpihak kepada orang-orang Yahudi, senang dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Yang kedua, tentu yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah ya pertama adalah doa. Doa itu paling mudah dan semua kita bisa insyaallah taala. Ya apa sih yang repot kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Karena membantu itu kan macam-macam. Bisa membantu dengan doa, bisa membantu dengan nasihat, bisa membantu dengan harta, bisa membantu dengan tahta, ya. Tentu semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Setidaknya yang kita kaum muslimin bisa lakukan semuanya adalah doa. Mendoakan. Karena doa ini adalah senjata ya orang-orang yang beriman, ya. Karena yang bisa memberi pertolongan adalah Allah SWT. Yang bisa menolong saudara-saudara kita di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk mendoakan. Terkhusus untuk para imam masjid ya bisa kemudian mempraktekkan kunut nazilah. Iya, Ustaz, ya. Yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yaitu kunut yang dilakukan saat ada kondisi-kondisi genting. Dan itu bisa di semua sholat. Kunut nazilah itu kapanpun, ya kapanpun. Ya, jadi bisa kita praktekkan. Seperti dulu Nabi SAW juga pernah kunut nazilah. Ini sunnah yang perlu kita hidupkan. Ya. Kemudian juga yang paling penting yang bisa kita lakukan juga adalah membantu apa yang kita bisa, terutama dengan harta. Kita bantu. Tentu saudara-saudara kita di sana membutuhkan, makanan, butuhkan obat-obatan. Kalau ini nggak perlu
ya mungkin agama ya. Iya. Yang penting Kemanusiaan antum aja. jadi Betul, manusia saja. Sudah cukup. Ya, itu betul, sudah betul, cukup. Ustaz. Ya, ini karena ini masalah kemanusiaan. Kita lihat di sana banyak anak-anak yang meninggal dunia. Betul. Nah, kita apa yang kita mampu lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, terutama yang punya harta. Ayo, ini kesempatan bagi kita. Ya, kesempatan bagi kita. Allah SWT bisa saja nolong saudara-saudara kita di sana bisa. Cuma ini ujian bagi kita semuanya juga. Seberapa peduli kita terhadap Palestina. Seberapa cinta kita terhadap saudara-saudara kita di sana. Ini kesempatan bagi kita. Siapa yang tergerak untuk membantu? Siapa yang tergerak untuk mendoakan? Tentu kesempatan bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba ya membantu saudara-saudara kita di sana. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahi. Allah itu akan membantu hambanya selama dia membantu saudaranya. Saya ingatkan juga ketika kita membantu, pastikan kita menyalurkannya pada bagai yang amanah. Jangan sampai nanti salah sasaran atau malah uang kita malah diembat. Nah itu kadang ada sebagian yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu. Menebar dakwah meraih surga.